Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang ibu cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Mulailah dari manapun kau berada. Gunakan apa yang kau punya dan lakukan semua hal yang kau bisa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru ibu. Oke, kali ini anak-anak, kemarin kita sudah bahas tentang masih di tema 3. Kalau sebelumnya kita masuk ke subtema 2, kali ini kita masuk ke subtema terakhir, subtema 3, ilmu pengetahuan alam di kelas 4. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mengenal hewan, mengenal tumbuhan. Selanjutnya, setelah mengenal mereka, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai khalifah fil ard, yaitu peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan kita. Jadi peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar kita dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Karena kita juga udah tahu bahwa hewan dan tumbuhan memberi banyak sekali manfaat kepada manusia. Manfaat yang paling kita rasakan yaitu sebagai bahan makanan kita ya. Tetapi manfaat mereka jauh lebih dari itu. Dan sudah seharusnya kita sebagai manusia yang berakal dan bertanggung jawab harus menjaga dan merawat mereka. Jadi sebelumnya kita udah bahas ya tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Jadi hewan itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia di pertemuan sebelumnya. Kali ini akan lebih jelas manfaat hewan dan manfaat tanaman ini, keberlangsungannya untuk kita. Contohnya yang nyata yaitu ayam. Tahu ayam ya semua. Di sini pasti pernah makan ayam goreng, upin ipin aja suka dengan ayam goreng. Ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya untuk konsumsi kita. Lalu kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah. Lalu ada ikan koi, kucing, dan kelinci dapat dimanfaatkan untuk sebagai hewan peliharaan. Hewan ternyata juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya yaitu ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Ingat, di sawah, tikus adalah salah satu hama yang terbesar karena tikus sangat mengganggu karena dia dapat memakan bulir-bulir padi. Jadi petani tidak dapat memanen karena padinya sudah habis dimakan tikus. Jadi ular di sawah itu berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Jadi Allah menciptakan semua hewan dengan tujuan dan porsinya sesuai dengan porsinya. Jadi semua memiliki fungsi dan bermanfaat bagi kita semua tanpa kita sadari. Jadi ketika di dalam satu ekosistem padi ada tikus sebagai hama, juga ada ular. Ular berfungsi untuk menyeimbangkan jumlah tikus dan agar tidak menghilangkan tanaman padi, mengurangi tanaman padi. Kita lihat di sini. Akibat jika keseimbangan alam tidak dijaga, sebagai contoh, ular sawah musnah. Jika ular, mungkin sebagian manusia takut ya dengan ular. Jadi ular itu banyak dibunuh karena manusia khawatir ular ini akan dapat berbahaya bagi kita. Jika ular itu habis dari sawah, maka tikus sebagai hama padi tidak ada yang memangsanya lagi. Dan bayangkan jika tidak ada ular, maka jumlah tikus akan semakin banyak. Tapi kalau jumlah tikus makin banyak, maka tanaman padi akan habis dimakan tikus. Jadi Allah ciptakan ular, seperti sudah ibu bahas bahwa ular, tikus, dan untuk padi itu semua sudah sesuai dengan porsinya masing-masing.
Cara menjaga keseimbangan alam yaitu satu, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan karena hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Jadi seperti ular juga, walaupun tidak dimanfaatkan tapi ada juga yang membunuh. Jadi jika membunuh terlalu berlebihan, hal ini akan mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah dan bahkan mengakibatkan tidak seimbangnya alam atau ekosistem di sekitar tersebut. Menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Jadi sebelumnya kita bahas bahwa ada kebakaran hutan. Jadi jika hutan itu terbakar, maka hewan tidak akan mendapat tempat tinggal. Jadi bahkan ada hewan yang akhirnya mati di situ. Bahkan ada juga hewan yang akhirnya lari ke pemukiman. Jadi kita pernah dengar ya, ada harimau yang masuk ke pemukiman karena habitatnya sudah tidak ada, diambil oleh manusia. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Jadi banyak badak contohnya, culanya itu dijual, serta gading gajah dijual untuk sebagai hiasan, dan masih banyak lagi dengan alasan untuk keserakahan manusia. Jadi selain menjaga keseimbangan alam, pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Jadi pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Contohnya yaitu membenahi tanah bekas galian pertambangan dan memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah, karena ketika tambang itu dilaksanakan maka sebagian mineral-mineral dalam tanah akan ke atas dan contoh seperti logam berat. Jadi nanti logam berat itu akan karena yang biasa logam berat itu ada di bawah tanah, akhirnya dia naik ke atas mengakibatkan tanah yang harusnya subur itu menjadi tidak subur dan berbahaya untuk manusia juga. Jadi kita lihat ya video berikut ini bagaimana untuk melestarikan lingkungan di sekitar kita. Reboisasi yaitu penanaman kembali hutan yang telah ditebang atau gundul. Terasering yaitu membuat seperti teras-teras agar mengurangi panjang lereng dan cagar alam yaitu kawasan soka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi secara alami. Suaka marga satwa juga yaitu yang satuannya unik serta membutuhkan ciri khas berupa keanekaragaman dan atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan atau pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Suaka marga satwa Pulau Komodo untuk melindungi hewan komodo. Taman Nasional Tanjung Puting untuk melindungi orangutan. Taman Nasional Waikambas untuk melindungi gajah. Taman Nasional Gunung Leuser untuk melindungi gajah, badak, harimau, dan kera. Taman Nasional Wasur untuk melindungi kanguru, kasuari, dan cendrawasih. Taman Nasional Ujung Kulon untuk melindungi badak bercula satu. Taman Nasional Buton Utara untuk melindungi anoa. Nah, itu adalah sudah kita simak ya sama-sama video tadi. Jadi berdasarkan video tadi yaitu tentang pelestarian lingkungan dalam skala besar. Jadi seperti reboisasi, terasering, cagar alam, suaka marga satwa itu adalah bentuk pelestarian lingkungan yang ada dan dalam skala besar. Dan tahukah kalian bahwa ternyata pelestarian lingkungan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil dan bisa dimulai dari kita sendiri dan lingkungan sekitar kita.
Jadi, penghijauan dapat dilakukan loh dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Jadi, tanaman obat keluarga atau toga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Jadi, toga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Jadi, kalau misalnya punya lahan, itu bisa ditanami di kebun. Tapi kalaupun tidak ada lahan, juga bisa pakai hidroponik atau vertical garden. Wall garden juga bisa. Manfaat tanaman obat yaitu memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Bahkan dari toga tersebut juga ada yang bisa dikonsumsi. Contoh nanti kita lihat next toga itu apa saja yang biasa kita lihat. Tanaman yang tidak terawat, tapi tanaman yang tidak terawat juga mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman jadi terlihat layu, tidak segar, karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Sementara tanaman sangat memerlukan nutrisi dari tanah serta air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut jadi mati. Contoh manfaat tanaman obat yaitu yang pertama temulawak, meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati penyakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah dan mencegah penggumpalan darah. Jadi temulawak sangat banyak fungsinya. Selanjutnya, daun sirih. Daun sirih yaitu mengobati batuk, sebagai antiseptik untuk membunuh kuman, untuk mengobati mimisan serta sebagai obat kumur. Jadi daun sirih jika diolah dengan baik, dia akan mampu membunuh kuman dan bisa dimanfaatkan sebagai obat kumur. Next yaitu daun seledri. Daun seledri juga biasa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Jadi daun seledri ini bisa juga untuk kita olah sebagai bahan makanan kita, tapi selain itu dia juga bisa berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Selanjutnya yaitu jeruk nipis. Pasti kita semua tahu jeruk nipis ya. Kalau mau makan soto biasanya ada jeruk nipisnya atau rawon. Jeruk nipis banyak fungsinya, yaitu mengatasi suara serak, batuk, dan bahkan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, tombe, serta mengobati flu dan demam. Jadi banyak sekali manfaat dari jeruk nipis yang mungkin kita tidak semua tahu. Next yaitu kunyit. Kunyit umumnya sebagai ramuan jamu ya, tapi bisa menghilangkan gatal, pencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Jadi kunyit ini biasa digunakan untuk bahan masakan, tapi ternyata fungsinya juga sangat banyak. Biasanya kalau nasi kuning, untuk kuningnya yang alami memakai ini. Kadang kalau ibu masak biasanya juga pakai kunyit, masak oseng-oseng, masak sayur itu biasanya pakai kunyit. Yap, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Sekarang silakan simak dan jawab soal berikut ini. Jadi sama seperti sebelumnya, soal tidak perlu ditulis tetapi cukup langsung jawabannya saja. Bisa kalian foto lalu kalian kirim di Edmodo, atau bisa langsung jawab di kolom penugasan Edmodonya.
Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.